Jadi jamak, takdim, fasad. Tiga istilah ini, jamak, takdim, fasad. Nah, bagaimana prakteknya supaya kita merasa sudah mengetahui ilmunya? Jangan sampai nanti di atas pesawat, Ustaz, bagaimana caranya sholat di atas pesawat? Ini gunanya kita membuat manasik supaya tujuannya tidak lagi bertanya sama ustaznya. Karena banyak orang berangkat itu tidak belajar. Sampai-sampai di atas pesawat dia tidak mau tahu waktu sholat. Dan ketika dia tahu waktu sholat, dia masih bertanya bagaimana caranya sholat. Sebelum sholat dia masih bertanya bagaimana caranya tayamum. Jadi banyak perkara yang mereka akan ketemu kalau mereka tidak dibimbing sebelum mereka melakukan perjalanan ke Baitullah. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya sarankan kita belajar benar-benar sungguh-sungguh agar kita tidak ada sesuatu yang amat penting kita laksanakan, melainkan kita tuntaskan dan tidak perlu lagi bertanya banyak karena kita sudah dapatkan ilmunya melalui manasik seperti ini. Makanya saya bolak-balik kasih manasik yang diberikan kemarin hari Ahad sebelumnya, dan ini kita buat di sini. Saya sengaja buat begitu dan saya bilang sama mereka, Bapak Ibu tidak perlu cari hotel, karena cari hotel juga tujuannya manasik, baru mencari hotelnya juga waktu, baru ini waktu. Maka saya buat media di rumah adik ipar di sana yang kadang-kadang pesertanya banyak, ya alhamdulillah, kadang-kadang juga pesertanya kayak gini-gini. Tetapi satu kesyukuran saya, karena orang yang ikut sama saya, mereka sudah dapat ilmunya sebelum berangkat. Sehingga dengan demikian saya tidak merasa susah. Kenapa? Karena mereka sudah terdidik sebelum mereka terbang. Tapi kalau mereka tidak dapat ilmu kayak gini, mereka akan terbang dan penuh dengan tanda tanya besar. Apa, bagaimana, apa, bagaimana, how, what, dan seterusnya. Nah, saat kita laksanakan sholat Bapak Ibu, bagaimana kita sholat di atas pesawat, walaupun sebagian kita mungkin tidak lagi perlu diajar, sudah mengetahui, tetapi karena ini adalah belajar bersama, ada yang mungkin belum tahu, sehingga harus dikasih tahu. Ada yang sudah tahu, dan ini menguatkan ilmu ini. Sekarang kita praktekkan ketika kita sholat di atas pesawat. Abedi, ini sudah terikat, kaki lurus, keluarkan, jangan sepatu ada. Kita merasa kita berada dalam musola, tetapi kos kaki kita harus bersih. Jangan sampai kos kaki kita itu kita udah pakai bolak-balik dari WC ke WC. Kalau bagusnya, kalau laki-laki sih tidak ada masalah, karena kan laki-laki boleh sholat dan kelihatan kakinya. Kalau perempuan kan harus tutup semua. Kalau laki-laki ya boleh, tapi laki-laki jangan juga pakai sandal atau menggunakan sandal waktu sholat. Pokoknya tinggalkan sepatu, tinggalkan sandal, dan lakukan dengan seproporsional mungkin dan sebaik mungkin. Mari kita perhatikan. Kita ambil sholat zuhur. Kita niatkan sholat zuhur. Ada orang mengatakan menggunakan katanya nawaitu sholat al-zuhri wal asri jam'a taqdiman wa qasran, itu lafaz. Tapi kata ulama, an-niyatu min amalil qulub. Niat itu adalah pekerjaan hati. Apakah harus dilafazkan atau tidak? Yang penting mawaqara fil qalbi hadhihi. Apa yang terbetik dalam hati itulah niat. Maka sebagian orang dan ulama yang saya baca dalam kitabnya, kalau niat itu adalah min amalil qulub, dari pekerjaan hati. Baik sekali. Saya akan melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar itu jamak takdim asar. Kalau kebetulan momentumnya kita ketemu dengan waktu itu. Allah, bacalah bacaan kita, yaitu baca iftitah. Lalu setelah iftitah baca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Setelah itu baca basmalah. Apa itu basmalah? Setelah itu baca Fatihah. Apa itu Fatihah? Setelah itu amin, lalu ditambah dengan surah pendek. Setelah selesai dibaca semua, kita akan ruku. Bagaimana kalau rukunya? Ruku Allah. Ini tidak usah terlalu cenderung, karena kenapa? Kita dalam posisi ruku sedikit aja. Bacalah bacaan ruku kita, sempurnakan, karena kita semua sudah hafal bacaannya. Sami Allah. Baca bacaan kita, bangkit dari ruku, lalu sujud. Allah. Ini anak kecil ruku. Baca bacaannya Allah. Bacaan antara dua sujud semua sudah tahu. Allahu Akbar. Bacaan sujud kembali
Allahu Akbar. Ini rakaat kedua di salat zuhur. Waktu rakaat kedua kita tidak usah baca ta'awudz, langsung basmalah. Kenapa? Karena wajib membaca ta'awudz hanya di rakaat di pertama. Kalau keduanya tinggal basmalah saja. Kenapa pula basmalah harus dibaca? Karena basmalah ini dalam beberapa tafsir dan beberapa kajian dia ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Baik, setelah selesai kita ruku. Allah, ruku kembali. Baca bacaannya. Sami Allahu liman hamidah. Baca bacaan kita setelah kita bangkit dari ruku. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud kita. Allahu Akbar. Baca dua di antara dua sujud. Allahu Akbar. Baca dua sujud kembali. Allahu Akbar. Ada salah ibu ya. Tahiyat, sempurnakan tahiyat kita, dan saya percaya bahwa kita semua sudah hafal dengan gaya kita masing-masing. Karena mungkin kalau saya tampilkan gaya ini pasti berbeda. Karena bacaan kita sumber bukunya juga mungkin berbeda. Tapi semua kita punya bacaan. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, perlu nggak kita tayamum kembali? Tidak perlu. Kita sudah niatkan untuk menjamak tadi dengan tayamum satu. Berarti kita tinggal sholat asar. Ketika kita laksanakan sholat asar, kita hadirkan niat kembali untuk melakukannya dengan sholat yang tumanina yang baik. Lalu kita takhasyuk, tadarruk, lakukan ini dengan baik. Kita laksanakan sholat asar.